Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai bagaimana peta koalisi oposisi di Senayan pasca adanya formasi pimpinan yang nantinya akan segera terpilih dan dilantik. Kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini mengenai pimpinan DPR sendiri, kita sudah banyak mendengar bagaimana formasi pimpinan DPR, bagaimana ini berpengaruh pada peta kekuatan politik khususnya di Senayan. Peta koalisi oposisi tampaknya masih cair sekarang ya, karena ada dua hal. Satu, sejak pasca Pilpres itu ada upaya untuk saling mendekati di antara kedua kubu, kubunya pendukung Jokowi dan kubu pendukung Pak Prabowo, dan tampaknya itu mencairkan suasana. Yang kedua, dalam situasi terakhir ini, beberapa isu menjelang berakhirnya DPR yang terakhir ini, tampak partai-partai itu cenderung bersatu dalam sejumlah isu. Isu revisi Undang-Undang KPK, isu MD3, isu penundaan RUU KUHP dan 3 RUU lainnya, itu kan cenderung partai-partai bersatu. Batas koalisi oposisi sudah sehingga menjadi kabur. Yang ketiga yang mungkin nanti akan membuat lebih jelas batas koalisi oposisi, yaitu kalau nanti sudah terbentuk kabinet. Nah, di situ akan kelihatan partai mana berada di dalam kabinet, partai mana yang tidak, gitu kan. Baru kita akan bisa memeraba secara lebih jelas oposisi dan koalisinya. Nah, kalau dalam suasana seperti sekarang, maka oposisi koalisi itu paling-paling akan ditentukan oleh isunya apa. Ya, misalnya kalau nanti Presiden mengeluarkan Perpu tentang revisi Undang-Undang KPK, nah itu bisa menimbulkan ada koalisi oposisi. Ada partai yang mendukung Presiden, ada partai yang tidak, dan seterusnya. Gitu. Sebelum kita melangkah jauh ke sana, ini mengenai formasi dari pimpinan DPR sendiri. Ada yang kemudian menarik dari PKB ketika muncul nama Muhaimin Iskandar yang ternyata masuk dalam formasi pimpinan DPR. Tanggapan Mas? Saya membacanya begini ya, sejak awal, mungkin sejak beberapa bulan terakhir ini kan aspirasi Caimin adalah menjadi ketua MPR, gitu. Nah, kita bisa membaca ini dengan berubahnya Caimin dari ingin di MPR menjadi pimpinan DPR, walaupun cuma wakil ketua kan di DPR, itu berarti kemungkinan peluang Caimin untuk masuk, Caimin sudah melihat bahwa peluangnya untuk menjadi pimpinan ketua MPR menurut saya itu mungkin sudah melemah. Itu berarti ada kemungkinan peluang untuk menjadi ketua MPR itu sekarang lebih kuat berada di Gerindra dan Golkar, yang memang kan selama ini yang menginginkan ketua MPR itu tiga partai ini, Gerindra, Golkar, dan PKB, yaitu Caimin. Nah, saya membacanya ke arah sana. Jadi kemungkinan nanti pemilihan ketua MPR itu akan lebih banyak diwarnai oleh perkubuan antara Golkar dan Gerindra, kemungkinan ya. Tapi kita masih harus melihat karena petanya masih cukup cair, saya kira. Tapi kalau misalnya kita melihat dari 2014 ini, pada saat pimpinan DPR dilakukan kan memang banyak riak-riaknya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 2019 ini sangat jauh berbeda, lebih tenang. Justru DPD mungkin ada banyak riak-riak. Untuk DPR sendiri ini semua nampaknya sudah diakomodir seperti itu. Apakah ini artinya wajah parlemen ke depan akan stabil seperti ini atau bagaimana? Selama ini kan wajah parlemennya stabil, cuma mungkin untuk yang periode 2019-2024 tampak ada kecenderungan untuk kerjasama yang lebih kuat antar partai, sehingga perkubuan yang keras antara koalisi oposisi mungkin akan lebih tidak begitu terlihat. Dan mengapa sekarang itu lebih adem? Biasanya kan kalau selesai pelantikan kita cukup secara politik agak panas ya. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa? Karena pimpinan DPR semuanya sudah ditentukan sebetulnya. Tinggal namanya saja siapa dari partai-partai. Di MPR mungkin juga begitu. Tetapi kan pimpinan MPR semua dapat. Jadi paling-paling nanti dinamikanya paling-paling nanti dinamikanya ada di perebutan siapa jadi ketua MPR. Maka memang yang paling menarik kemudian adalah perebutan pimpinan DPD. Karena ini pertarungannya lebih personal kan. Di DPD itu kan tidak diatur berdasarkan partai atau fraksi. Fraksinya itu paling, kalau tanda kutip fraksi ya, itu kan masing-masing provinsi. Banyak sekali fraksinya, ada 34. Maka itu disederhanakan menjadi 4 sekarang kan. Gugus Barat 1-2, Gugus Timur 1-2. Mas Jayadi, kita akan banyak melanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, kalau misalnya tadi kita dengarkan perbincangan antara rekan Zulkifli Iskandar dengan tadi para perwakilan partai di DPR, ini nampaknya dikatakan ujian yang ada di depan adalah mengenai pemilihan MPR itu sendiri. Tanggapan dari Anda? Ya bisa ya, memang yang paling seru kan di antara DPR dan MPR kan pemilihan ketua MPR. Tetapi itu bukan ujian yang terlalu keras, karena satu ya,
mereka semua sudah dapat kursi kan, setiap bagian, setiap fraksi sudah dapat kursi. Jadi walaupun ketua MPR ini nampaknya menjadi perebutan seperti itu. Ya, menjadi perebutan itu kan karena tentu menjadi ketua akan lebih prestisius dan tampaknya juga MPR bisa jadi akan lebih vital perannya di periode yang akan datang karena ada isu agenda amandemen UUD 45 terutama itu ya. Kalau itu yang terjadi maka pimpinan MPR menjadi penting, ketua MPR itu. Tapi kan semua jadi pimpinan. Jadi itu satu jalan masuk di mana membuat mereka itu cenderung bersetuju satu sama lain. Jadi dugaan saya mereka akan berakhir dengan musyawarah mufakat gitu. Yang kedua, kalau kita kembalikan ke topik kita itu soal peta koalisi oposisi. Sekali lagi memang kalau kita dengar dari pembicaraan mereka bertiga tadi, walaupun semuanya fraksi biru ya, tetapi tampaknya memang pernyataan-pernyataannya cenderung masih normatif soal koalisi oposisi itu. Mengapa seperti saya bilang tadi? Karena memang belum jelas nih kabinetnya, siapa di dalam, siapa yang tidak gitu. Partai Demokrat misalnya dari pernyataan Pak SBY jelas tampaknya ada kecenderungan untuk masuk ke dalam, tapi kan belum tentu diberi kursi. Nah, mereka perlu menyatakan sikap setelah itu. Demikian juga dengan Partai PAN, meskipun mengatakan akan berada di luar, tapi kan kita tahu di dalam PAN sendiri masih ada yang ingin masuk. Partai Nasdem juga begitu. Sebetulnya menginginkan tidak perlu ditambah kan anggota koalisi Pak Jokowi. Tetapi demi semangat kebersamaan, normatif tadi Bang Joni menjawabnya masih ada kemungkinan untuk kerjasama gitu. Artinya kemudian peta koalisi ataupun peta di Senayan ini tidak akan banyak berubah sampai nanti kemudian kabinet diumumkan oleh Presiden. Mungkin akan mulai terlihat itu ketika nanti DPR menentukan agenda pembahasan. Misalnya ketika mereka mulai menentukan prolegnas, kapan membahas undang-undang yang kemarin ditunda. RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan satu lagi Minerba ya. Itu nanti akan menentukan karena di situ mungkin muncul perkubuan. Mengapa mungkin muncul perkubuan? Karena ada sikap keras dari masyarakat yang ditunjukkan selama beberapa hari atau beberapa minggu ini. Itu akan menjadi ujian, akan mulai melihat, kita bisa melihat bagaimana peta koalisi oposisi nanti. Tetapi sekali lagi dalam sistem pemerintahan presidensial seperti kita, peta koalisi oposisi itu tidak selalu permanen. Jadi dia bisa bergerak dari isu yang satu ke isu yang lain, itu berbeda perkubuannya. Sangat fluktuatif. Ya. Nah, yang membuatnya agak permanen nanti adalah kabinet itu. Karena kabinet itu kan akan membuat garis demarkasi yang agak tegas gitu antara pihak yang mendukung presiden dengan pihak yang menyatakan oposisi terhadap presiden, dan itu akan ditentukan oleh siapa dan mengapa masuk di kabinet itu nanti. Sampai itu belum ada, saya kira peta koalisi dan oposisi masih akan cair dan itu lebih banyak akan berdasarkan kepada isu-isu apa yang berkembang. Peta koalisi masih akan cair seperti itu sampai nanti ada kabinet terbentuk. Ataupun masih ada waktu 19 hari lagi. 19 hari, tapi nanti pada saat pembahasan agenda undang-undang juga ini sudah mulai terlihat bagaimana arah pembahasan. Kalau biasanya kan peta koalisi oposisi itu mulai terlihat dalam kasus pemilihan pimpinan. Cuma pemilihan pimpinan MPR dan DPR itu kan disusun sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi terjadi perkubuan karena udah jelas menurut undang-undang, tinggal mengikuti saja. Dari segi konstitusi sudah jelas, regulasinya sudah jelas. Regulasi undang-undang, konstitusi ya, undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri begitu, bahwa yang partai terbesar jadi ketua, partai terbesar nomor 2 sampai 5 jadi wakil ketua di DPR. Kan tidak perlu berdebat lagi. Tinggal demikian juga dengan MPR, semua dapat kursi. Paling perebutannya adalah bermusyawarah soal siapa yang menjadi ketua MPR. Baik, memang kemudian sekarang kita lihat bagaimana suasana di Senayan ini adem ayem seperti itu karena tadi regulasinya sudah di kalangan internal partai, antar partai sendiri itu membuat mereka cenderung bersetuju satu sama lain. Cuma ini ada potensi ketidaksetujuan antara DPR dengan masyarakat. Itu yang mungkin perlu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depannya seperti itu. Mas Jayadianan, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dan akan berdasarkan kepada isu-isu apa yang berkembang. Peta koalisi masih akan cair seperti itu sampai nanti ada kabinet terbentuk. Masih ada waktu 19 hari lagi. 19 hari. Tapi nanti pada saat pembahasan agenda undang-undang juga ini sudah mulai terlihat bagaimana arah pembahasan. Kalau biasanya kan peta koalisi oposisi itu mulai terlihat dalam kasus pemilihan pimpinan. Cuma pemilihan pimpinan MPR dan DPR itu kan disusun sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi terjadi perkubuan karena udah jelas menurut undang-undang, tinggal mengikuti saja. Dari segi konstitusi sudah jelas, regulasinya sudah jelas. Regulasi undang-undang, konstitusi ya, undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri begitu, bahwa yang
partai terbesar jadi ketua, partai terbesar nomor 2 sampai 5 jadi wakil ketua di DPR. Kan tidak perlu berdebat lagi. Tinggal demikian juga dengan MPR, semua dapat kursi. Paling perebutannya adalah bermusyawarah soal siapa yang menjadi ketua MPR. Baik, memang kemudian sekarang kita lihat bagaimana suasana di Senayan ini adem ayem seperti itu, ya, karena suasana tadi di regulasinya sudah suasana di kalangan internal partai, antar partai sendiri itu membuat mereka cenderung bersetuju satu sama lain. Cuma ini ada potensi ketidaksetujuan antara DPR dengan masyarakat. Itu yang mungkin perlu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depannya seperti itu. Mas Jayadianan, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.